Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 21 Agustus 2024 merupakan peringatan wajib Santo Pius ke-10 Paus. Bacaan dibawakan oleh Bernadette Reni Wayong, Mazmur dilantunkan oleh Faustina Sherenita, dan renungan ditulis oleh Justina Kurniawati. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa Surgawi, segala kemuliaan dan puji syukur kami haturkan kepadamu untuk kasih dan cintamu dalam penyertaanmu dalam hidup kami sampai hari ini. Ya Bapa, utuslah Roh Kudus untuk memberikan hikmat dalam memahami firman-Mu hari ini, sehingga kami semakin mengenal Engkau sebagai Bapa kami. Demikian doa ini kami sampaikan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel bab 34 ayat 1 sampai dengan 11. Tuhan bersabda kepadaku, "Hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah sabda Tuhan Allah. Celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh para gembala? Kalian menikmati susunya. Kalian memakai bulunya untuk membuat pakaian. Kalian menyembelih yang gemuk-gemuk. Tetapi domba-domba itu sendiri tidak kalian gembalakan. Yang lemah tidak kalian kuatkan. Yang sakit tidak kalian obati. Yang luka tidak kalian balut. Yang tersesat tidak kalian bawa pulang. Yang hilang tidak kalian cari. Melainkan mereka kalian injak-injak dengan kekerasan dan kekejaman. Dengan demikian, mereka tercerai-berai karena gembalanya tidak ada. Dan mereka menjadi mangsa segala binatang di hutan. Domba-dombaku tercerai-berai dan tersesat di semua gunung dan di semua bukit yang tinggi. Ya, di seluruh negeri domba-dombaku tercerai-berai, tanpa ada seorang pun yang memperhatikan atau yang mencarinya. Oleh sebab itu, hai gembala-gembala, dengarlah sabda Tuhan. Demi aku yang hidup, demikianlah sabda Tuhan Allah. Domba-dombaku menjadi mangsa dan makanan segala binatang di hutan, karena tidak ada yang menggembalakannya, sebab gembala-gembalaku tidak memperhatikan domba-dombaku, melainkan menggembalakan dirinya sendiri, tetapi domba-dombaku tidak digembalakannya. Oleh sebab itu, hai gembala-gembala, dengarkanlah sabda Tuhan. Aku sendiri akan melawan para gembala dan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka, dan akan memberhentikan mereka menggembalakan domba-dombaku. Gembala-gembala itu tidak akan terus menggembalakan dirinya sendiri. Aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka, sehingga seterusnya tidak lagi menjadi makanannya.
Sebab beginilah sabda Tuhan Allah. Sungguh, aku sendirilah yang akan memperhatikan domba-dombaku dan mencari mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak kekurangan. Ku dibaringkannya di rumput yang hijau, di dekat air yang tenang. Ku dituntunnya di jalan yang lurus, demi namanya yang kudus. Tuhan adalah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Sekalipun aku harus berjalan di lembah yang kelam, aku tidak takut akan bahaya, sebab Engkau besertaku. Sungguh tongkat penggembalaanmu, itulah yang menghibur aku. Tuhan adalah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Kau siapkan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kau rapi kepalaku dengan minyak, dan pialaku melimpah. Tuhan adalah gembalaku,
Inilah Injil suci menurut Matius bab 20 ayat 1 sampai dengan 16. Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula, dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kalian ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore ia keluar pula dan berbuat seperti tadi. Kira-kira pukul 5 sore ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kalian menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergilah kalian juga ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah tuan itu kepada mandornya, "Panggillah sekalian pekerja dan bayarlah upahnya, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 sore. Dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Mereka mengira akan mendapat upah yang lebih besar. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab salah seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah yang terakhir menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Menjadi pribadi yang berkeadilan dan murah hati. Renungan dibawakan oleh Justina Kurniawati. Setiap orang yang dipilih menjadi pemimpin atau ketua kelompok hendaknya bertanggung jawab dan berkeadilan. Kita bisa terpanggil menjadi kepala keluarga, ketua lingkungan, kelompok doa, atau ketua dalam kelompok kecil. Kita adalah gembala mereka. Dalam kelompok gereja yang paling kecil, keluarga adalah kawanan domba. Orang tua adalah gembala untuk anak-anak yang dianugerahkan kepada mereka. Orang tua bertanggung jawab antara lain sandang pangan, tempat tinggal, pendidikan, dan juga orang tua harus memperhatikan seadil-adilnya kebutuhan anak-anak
sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam bacaan hari ini ditulis dalam Yeskiel 34 ayat 2. Allah mengeritik para gembala Israel karena telah gagal menjaga kawanan domba mereka. Mereka hanya peduli pada diri mereka sendiri dan membiarkan domba-domba itu tercerai-berai dan menderita. Allah berjanji akan memanggil para gembala yang setia yang menjaga dombanya sendiri, menunjukkan perhatian dan kasih sayangnya kepada umatnya. Sebagai refleksi hari ini bagi kita yang telah memilih hidup berkeluarga, apakah kita sudah menjadi orang tua yang bertanggung jawab dan adil terhadap anak-anak kita? Terutama untuk anak-anak kita yang lemah dan berkebutuhan khusus. Apakah kita setia dan murah hati menjaga mereka yang lemah? Mungkin ada domba tersesat yang Tuhan titipkan juga kepada kita, sehingga kita tidak sabar dan setia membimbing yang tersesat. Bisa saja domba yang dititipkan mereka bukan anak kita. Mungkin adalah pasangan kita, atau orang tua kita, atau saudara kita yang sakit dan lemah. Demikian juga perumpamaan dalam Matius ayat 14 di bab 20. Dalam perumpamaan ini, Yesus menceritakan tentang pemilik kebun anggur yang mempekerjakan pekerja pada berbagai waktu sepanjang hari, tetapi memberikan upah yang sama kepada semua pekerja. Tidak peduli kapan mereka mulai bekerja. Ini menggambarkan kemurahan hati dan keadilan Allah yang tidak mendasarkan usaha manusia semata, tetapi kasih karunia-Nya. Hendaklah kita menjadi seorang gembala yang setia dan bertanggung jawab dan tidak iri hati. Keadilan dan belas kasih Allah menunjukkan bahwa Allah memperhatikan keadilan dan belas kasihan. Di Yeskiel, Allah berjanji untuk menjaga umatnya sendiri. Sementara di Matius, perumpamaan-perumpamaan menekankan bahwa keadilan Allah seringkali berbeda dari standar manusia, karena didasarkan pada kasih karunia dan kemurahan hati. Perhatian kepada yang lemah dan tersingkir dalam Yeskiel, Allah berjanji untuk mencari domba-domba yang hilang dan terluka, menunjukkan perhatian khusus kepada yang lemah. Dalam perumpamaan di Matius, para pekerja yang datang terakhir mendapatkan upah yang sama dengan yang pertama, menunjukkan bahwa Allah tidak melupakan atau mengabaikan mereka yang mungkin dianggap kurang penting oleh standar manusia. Dengan memahami ini, kita dapat melihat bagaimana kedua bagian ini menyampaikan pesan yang konsisten tentang keadilan dan kemurahan hati Allah, serta perhatiannya yang khusus kepada yang lemah dan tersesat. Marilah berdoa. Terima kasih Bapa yang Maha Kasih.
kami boleh memahami dan diingatkan akan keadilan dan kemurahan hati-Mu. Kiranya kami diberi kemampuan untuk menjadi pribadi yang semakin adil dan murah hati. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.